Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Dr. Siti Nadia Tarbisi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Selamat sore Bu Siti Nadia. Selamat sore, Mas. Baik, Bu Siti, data terbaru dari Kemenkes ada berapa petugas pemilu yang meninggal dunia usai gelaran pemilu? Iya, jadi kita melakukan pencatatan ya, yang kita dapatkan datanya itu dari puskesmas, kemudian dari rumah sakit dan dari klinik, tentunya berdasarkan data yang mereka terima ya, dan ini sifatnya real time per hari kita ambil dari aplikasi yang memang kita mintakan dari ketiga fasilitas pelayanan kesehatan ini, termasuk juga dari Dinas Kesehatan. Nah, dari 10 Februari sampai dengan 17 Februari itu kita mendapatkan ada 57 kematian petugas pemilu yang tentunya ini ada yang KPPS, kemudian ada juga saksi, petugas, dan PPS ya, serta dari Linmasnya. Kalau kita melihat yang melakukan pengobatan ke tiga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tercatat sebanyak 8.381. Untuk hari ini apakah ada data penambahan korban Bu dari petugas pemilu? Biasanya ada penambahan jumlah kasus kematian maupun kasus pengobatan ya. Walaupun kalau kita lihat angkanya sudah semakin rendah karena per 17 Februari kemarin itu dilaporkan angka itu nol ya. Tapi memang masih ada beberapa data yang kita lakukan validasi karena misalnya kita menerima informasi tersebut melalui media, tapi kemudian kita pastikan penyebab kematiannya ini terkait tentang kondisi pada saat melaksanakan tugas sebagai petugas pemilu. Baik, Bu Siti, tentunya kita sudah tidak bisa melakukan upaya pencegahan, tapi adakah hal-hal yang bisa dilakukan oleh para petugas pemilu yang mungkin saat ini juga masih merasa kelelahan untuk mencegah bertambahnya korban? Ya, jadi Dinas Kesehatan dan Puskesmas bersama tenaga kesehatan cadangan ini tetap melakukan koordinasi ya dengan tim KPU daerah setempat ya, apakah itu di tingkat kecamatan ataukah di tingkat kabupaten kota dan kelurahan juga ya, untuk memastikan apakah ada petugas-petugas yang memiliki faktor-faktor resiko tadi ya, seperti misalnya darah tinggi, penyakit gula, atau pernah riwayat stroke seperti itu. Nah, kemudian petugas akan mendatangi melakukan cek ya, misalnya mengukur tekanan darahnya ataupun melakukan pemeriksaan gula darahnya, dan nanti tentunya akan diedukasi untuk bagaimana supaya tetap bisa melaksanakan tugas dalam kondisi fit. Selain itu juga kita tetap mengajak ya secara rutin melakukan senam bersama juga tadi KPUD setempat, supaya minimal seminggu sekali petugas tersebut melakukan senam bersama. Dan terakhir yang kita lakukan juga adalah kita terus melakukan edukasi, mengingatkan bahwa petugas melakukan 4C, jadi cukup tidur, cukup makan, cukup minum air putih 18 gelas per hari, dan tentunya cukup istirahat. Dan kalau ada sinyal-sinyal tanda-tanda tubuh kita kelelahan, ini kita jangan kemudian menambah dengan minum minuman yang berkafein ataupun minuman berenergi. Istirahatkanlah 1-2 jam, kemudian kita akan kembali fresh kembali. Bu Siti, apakah juga penyakit yang memiliki resiko besar ini bisa lebih memicu kematian jika orang tersebut memiliki kelelahan? Ya, jadi kalau kita memang memiliki penyakit-penyakit komorbid ya, ataupun misalnya kita baru mengetahui ada penyakit-penyakit komorbid tadi seperti hipertensi ataupun kolesterol kita misalnya angkanya tinggi, kemudian kita juga punya penyakit gula darah atau kita punya keluarga dengan riwayat stroke ya. Nah, ini tentunya harus hati-hati, apalagi kalau kemudian kita ditambah dengan beban kerja yang tiba-tiba meningkat ya. Mungkin selama ini beban kerjanya tidak sebesar pada saat melaksanakan sebagai petugas pemilu, tapi tiba-tiba kemudian bekerjanya itu menjadi lebih keras dan menjadi tentunya beban daripada kondisi kesehatan kita. Oleh karena itu kan kita juga mengajarkan mengapa harus melakukan olahraga senam bersama untuk meningkatkan tentunya bagaimana respon tubuh kita terhadap perubahan dari cara kerja kita yang mungkin beban kerjanya itu bagi beberapa individu itu merupakan suatu hal yang baru, sehingga memang beban kerja yang bertambah pasti akan
berdampak kepada kondisi kesehatan kita, karena kondisi kesehatan tubuh kita itu harus merespon kondisi pekerjaan yang tadi jumlah waktunya itu bertambah, dan apalagi kemudian ditambah dengan sebenarnya tubuh kita sudah memberikan sinyal-sinyal kelelahan, tapi kemudian diacukan oleh kita sendiri, sehingga tentunya ini akan memperberat kondisi tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi misalnya makan minum yang tidak baik. Lalu layanan kesehatan seperti apa saja yang difasilitasi Dinkes untuk petugas pemilu? Ya, tentunya yang pertama adalah layanan kegawat daruratan ya. Kita standby baik puskesmas maupun rumah sakit selama masa pemilu ini. Selain itu mengaktifkan tenaga kesehatan cadangan ya. Kita tahu ada beberapa yang dibuat posko-posko kesehatan terutama pada tempat-tempat yang kita ketahui memiliki resiko-resiko petugasnya itu cukup tinggi ya, dan kemudian kita juga melakukan tadi secara rutin berkoordinasi berganti-gantian ke tempat KPPS yang memang tadi ada resiko tinggi untuk petugasnya dan dilakukan kemudian pengecekan atau screening PTM tadi. Baik, Bu Siti, sebagai evaluasi untuk pemilu selanjutnya agar tidak ada lagi korban berjatuhan, dari Kemenkes melihatnya apakah kemudian syarat untuk petugas pemilunya yang harus diperketat atau mungkin metode penghitungan suara atau pemungutan suaranya yang harus dievaluasi supaya tidak menimbulkan beban kerja yang terlalu besar? Ya, kalau kita lihat jumlah kematian memang sudah sangat turun, sangat jauh ya, Mas Stefani ya. Kalau kita tahu di 2019 itu tercatat sebanyak 527 jiwa ya, total kematian petugas pemilu. Nah, kalau saat ini jumlahnya baru dilaporkan sebanyak 57 ya, dan kita melihat adanya tren penurunan kasus kematian yang dilaporkan. Nah, ini kita sebenarnya sudah merupakan suatu perbaikan, artinya screening yang kita lakukan bersama BPJS itu juga sudah mengurangi resiko-resiko pada orang-orang yang memiliki faktor resiko yang tinggi. Tapi memang kita masih memiliki kendala dengan usia ya, karena masih terbatasnya jumlah masyarakat yang mau menjadi petugas. Nah, ini masih kita temukan sekitar 15% masyarakat yang jadi petugas pemilu berusia di atas 55 tahun. Nah, ini resikonya semakin tinggi. Dan juga tadi kita sampaikan 15-20% itu baru mengetahui kalau memiliki penyakit-penyakit yang merupakan faktor resiko, yaitu penyakit-penyakit tidak menular tadi. Nah, ini kita nanti akan mungkin lebih dini lagi dan lebih memastikan ya bahwa kategori usia itu menjadi penting untuk semakin menurunkan angka kematian. Selain itu juga memastikan bahwa mereka yang memang sudah menjadi petugas untuk rutin berobat dan berkonsultasi kalau memiliki penyakit-penyakit komorbid tadi. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Bu Siti.